Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang topik kita yang berikutnya yaitu tentang KPK dan FWB. Nah, di KPK dan FWB ini ada hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu satu, jadi kita selaku pengajar matematik, kita itu idealnya itu punya beberapa strategi. Nah, kenapa harus punya beberapa strategi? Karena pertimbangannya seperti ini. Jadi siswa kita itu terus terang ya. Jadi siswa kita itu kadang ada strategi kita yang menurut kita itu bagus, tapi ketika diajarkan ke siswa, siswanya justru tidak bisa. Atau ketika, strateginya itu yang tidak diajarkan, justru mereka malah bisa. Oleh karena itu dengan kita menguasai banyak strategi, kita memberikan pilihan kepada siswa kita. Oh, kalau pakai cara ini kurang berhasil, pakai cara yang kedua kurang berhasil, cara ketiga mungkin nanti akan ketemu suatu saat itu cara yang sampean menyampaikan itu mudah dipahami oleh siswanya. Tapi prinsipnya itu ya kita selaku pengajar itu hanya harus mempunyai beberapa strategi untuk menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kita kali ini akan mempelajari KPK dan FWB. Cuma KPK dan FWB ini akan saya ajarkan sampean harus menggunakan 3 metode yang mungkin bisa digunakan. Nah, metode yang pertama ini adalah metode ini, metode pohon faktor. Jadi metode pohon faktor itu ini metode yang paling sering digunakan terutama untuk anak MI atau anak SD. Nah, karena prinsipnya itu mudah diaplikasikan ke banyak rumus. Nah, jadi ini metode yang pertama. Nah, contohnya ini misalkan nih, tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 135. Cara menyelesaikannya untuk metode ini, pertama kita faktorkan nilai 90 dan 135. 90 seperti ini. 90. Cara memfaktornya, kita membagi 90 ini dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima kemarin? 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, contoh, kita urutkan, biasanya kecenderungannya itu diurutkan dari bilangan prima yang terkecil. Tapi itu tidak ada aturan baku yang seperti itu. Boleh terkecil, yang intinya pembaginya itu harus berupa bilangan prima. Jadi kita bagi misalkan 2, 90, oh 45. Nah, 2 nggak bisa ya ini, 3, 3 hasilnya adalah 15. Kita kita faktorisasi, kita bagi lagi atau kita faktorkan lagi. Oh, ini 3, ini 5. Nah, sampai kapan, Pak? Sampai nanti yang paling akhir itu yang ini. Nah, ini sampai berupa bilangan prima, artinya tidak bisa dibagi. Nah, bentuk yang seperti ini namanya nanti akan dalam bentuk faktorisasi prima. Jadi kalau mau dituliskan 90, kalau dinyatakan dalam perkalian bilangan-bilangan prima atau biasanya dinamakan faktorisasi prima, nanti hasilnya seperti ini. 90 itu sama dengan, nah kita kalikan ini, 2 kali 3 kali 3, titik ini kali ya, kali 5. Atau kalau mau kita jadikan faktorisasi primanya dalam bentuk paling sederhana, ya 2 kali 3 pangkat 2, kan 3 kuadrat ya, dikali dengan 5. Masih ingat toh materi kemarin tentang bilangan berpangkat? Nah, langkah berikutnya bagaimana, Pak? Ya, kita cari faktorisasi prima yang berikutnya, yaitu bilangan 135. Kita faktorkan dengan metode pohon faktor. Nah, metode yang seperti ini namanya metode pohon faktor. Jadi kita faktorisasi prima 135. Kita faktorkan berapa ya ini? Kita bagi 5 aja ya, karena kayaknya 135 kan bawahnya 5. Nah, ini contoh saya memfaktorisasi membagi bilangan primanya itu tidak dengan nilai terkecil. Nah, itu bisa, boleh. Nanti hasilnya sama, 27. Nah, ini saya bagi 3, hasilnya adalah 9. Saya bagi 3, hasilnya 3. Sudah berhenti. Nah, dari hal ini apa yang bisa bisa disederhanakan. Kalau begitu, kita akan mendapatkan bahwa faktorisasi prima dari 135 itu sama dengan 5 kali, saya langsung aja ya, 3 pangkat
9. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencari KPK dan FPB? Jadi kalau menggunakan metode Pound Factor, kita bagaimana cara menggunakan metode ini? Saya tulis ulang lagi. 90 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian saya tandingkan di sini 135 itu sama dengan 135 sama dengan 3 pangkat 3 kali 5. Nah, ini mungkin lebih enaknya yang sama itu saya gabungkan. Saya buat lurus saja dari sini. Nah, bagaimana kita mencari KPK dari 90 dan 135? Cara mencarinya gimana? Nah, yang jelas kita harus membuatkan petunjuknya harus jelas untuk menyampaikan kepada siswanya. Contoh untuk KPK, KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, langkahnya gini, perhatikan ini faktorisasi prima dari 90 dan 135. Nah, kita disuruh memperhatikan ini. Kemudian, kalau prinsip dari KPK itu adalah cari semua faktor prima yang ada di atas ini. Faktor primanya apa saja? Ya 2, 3, 5. Nah, ini 3 dan 5. Berarti kita tulis semuanya. Jadi kalau KPK tulis semua ya. Berarti apa saja? 2, 3, 5. Nah, kita sudah menuliskan semuanya. Kalau ada faktor yang sama itu pada kasus ini adalah ini 3, yang berikutnya adalah 5. Bagaimana Pak kalau ada faktor yang sama? Dipilih yang mana? Kalau pangkatnya berbeda, jadi kalau ada faktor yang sama, dilihat pangkatnya, beda enggak? Contoh 5 itu pangkatnya sama, ya kita tulis 5. Yang jadi masalah itu adalah yang 3 ini. Nah, kalau ada faktornya yang sama, KPK itu kecil, tapi tidak kita pilih yang kecil. Justru sebaliknya, kita pilih faktor yang paling besar. Faktor yang paling besar berapa? Ternyata faktor yang paling besar itu adalah pangkat yang paling besar. Jadi kalau ada faktorisasi prima yang sama, pilih pangkat yang besar. Kebalikannya, kecil lawannya adalah besar. Jadi kita pilih yang di sini adalah 3. Kalau begitu ini tinggal kita sederhanakan. 2 kali 5 nilainya 10. Nah, 3 kali 3 pangkat 3 itu 27. Karena 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 3 kan 27. Kalau begitu berapa nilainya? 270. Nah, ini karakternya seperti ini. Nah, bagaimana kalau metode yang FPB-nya, Pak? Nah, jadi kata kuncinya kita harus bisa menuliskan ini faktorisasi primanya 90 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian yang sampingnya ini 135 itu sama dengan 3 pangkat 3 kali 5. Nah, kalau FPB bagaimana langkahnya? FPB dari 90,135. Nah, nilainya bagaimana? Kalau KPK itu pilih semua faktor primanya, kan gitu, semua. Tapi kalau FPB tidak semuanya, jadi kata kuncinya bukan semuanya. Cari dari faktor risasi prima 90 dan 135 yang sama. Jadi dua ini kan nggak sama, tidak kita pilih. Yang sama apa saja? 3 dan 5. Nah, jadi kalau untuk FPB ini tidak semua, tapi kita pilih faktor yang sama. Faktorisasi prima yang sama dari 90 dan 135. Ternyata yang sama adalah 3 dan 5. Jadi kita tulis ini, duanya nggak ditulis. Kenapa? Karena duanya ada di 90 tetapi tidak ada di 135. Jadi kita pilih faktor yang sama. Nah, ini lawannya. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, bagaimana kalau ada faktor yang sama, Pak? Nah, kalau di antara faktor yang sama ini pangkatnya kan berbeda, Pak. Kita pilih yang mana? Nah, besar lawannya adalah kecil. Nah, justru kalau FPB ini bukan dipilih pangkat yang paling besar, tapi kita pilih pangkat yang paling kecil. Jadi kita pilih nilainya di sini adalah 3 pangkat 2.
bukan 3 pangkat 3. Jadi kebalikanlah kalau mau menghafalkan ya. Faktor persekutuan besar, pangkatnya itu justru dipilih yang paling kecil. Kalau KPK justru dipilih yang paling besar. Nah, ini tinggal disederhanakan. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. 9 kali 5 sama dengan 45. Oh, berarti FPP dari 90 dan 135 itu sama dengan 45. Nah, kita coba lagi. Contoh, saya berikan 2 contoh masing-masing. Nah, nanti cuma ada 1 contoh yang terakhir. Nah, contoh yang kedua, tentukan KPK dan FPP dari 12, 24, dan 60. Jadi kita faktorkan. Ini kan sudah bisa ya. Jadi 12, 2, 6. Iya kan? Terus kemudian 6, 2, 3. Kita cek lagi 24, kita faktorisasi prima. 2, 12, 12, 2, 6. Nah, ini 6, 2, 3. Nah, kemudian 60. 60 ini kita faktorisasi prima lagi. 2, 30, 2, 15. Ini ketemu hasilnya berapa ini? 3, 5. Oke, kita sudah dapatkan. Terus kemudian kita buatkan faktorisasi prima di sampingnya ini. Kalau begitu 12 gimana, Pak? 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Betul ya? Kalau 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Terus kemudian lagi ada 60. 60 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, yang ditanyakan itu adalah dari informasi ini kita disuruh mencari tentukan KPK dari 12, 24, yang berikutnya adalah 60. Berapa? Jadi kita memperhatikan ketiga faktorisasi prima ini, 12, 24, dan 60. Kita perhatikan ini. Nah, langkahnya bagaimana, Pak? Langkah pertama, ya kita cari faktor prima yang di antara ketiga ini apa saja. Kita tulis semuanya. Ternyata faktorisasi primanya adanya 2, 3, sama 5. Ya, ada lagi ya, jangan prima yang lain. Kalau sudah, dari faktorisasi prima ini, kalau ada yang sama, pilih pangkat yang paling, tadi apa? Kalau KPK, paling besar. Jadi kalau KPK, pilih yang paling besar. Oh, ini 2 sama, paling besar 3. 3 sama, cuma paling besar ya cuma 1. Ya, kita tulis 1 aja. Berarti ini 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Berapakah hasilnya? Nah, hasilnya nanti 2 pangkat 3, 8. 3 kali 5 itu nilainya adalah 15. 8 kali 15 kurang lebih nanti hasilnya adalah 120. Gimana? Mudah kan? Nah, bagaimana kalau FPB, Pak? FPB nanti seperti apa hasilnya? Nah, FPB langkahnya juga sama. Kita memperhatikan faktorisasi primanya dulu. Nah, carilah FPB dari 12, 24, dan 60. Nah, langkahnya kita pilih faktor prima yang sama dari ketiganya itu. Ternyata dari ketiganya ini, yang ini, nah, yang sama itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3 itu ada di ketiga-tiganya. Yang enggak sama adalah 5. Jadi kita pilih hanya ini, 2 dikali dengan 3. Bukan 3-nya jelek. Yang lagi, 2 dikali dengan 3. Nah, kalau ada bilangan prima yang sama, pilih pangkat yang paling kecil. Yang paling kecil itu ternyata untuk yang 2 itu 2 pangkat 2. Di sini pilihannya 2, 3, 2. Dan kita pilih 2 pangkat 2. Nah, berapakah nilainya? Nilainya berapa ini? 2 pangkat 2, 4 kali 3. 4 kali 3, sudah tahu kan hasilnya? Sama dengan 12. Oh, nilainya berarti 12. Nah, metode pohon faktor ini agak rumit kalau bilangannya itu banyak. Contoh ada, carilah faktorisasi prima dari 3 bilangan, dari 4 bilangan. Kita harus punya alternatif cara yang lain. Nah, ini saya kenalkan. Nama metode untuk mencari KPK-nya itu adalah metode yang kedua. Namanya metode sisir. Nah,
Bagaimana langkah menggunakan metode sisir? Nah, kenapa bentuknya sisir? Ya karena bentuknya ya garis-garis kayak gitu. Nah, ini caranya langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita sandingkan dulu bilangan yang mau dicari. Contohnya, carilah KPK dan FWB dari 24 dan 60. Jadi kita pilih di sini 24, ini 60. Disejajarkan dalam satu baris. Sehingga kenapa dipilih metode sisir? Kalau di buku yang lain ada yang mengatakan ini nama metodenya itu metode tabel. Jadi silahkan dipilih sendiri. Pakai nama sisir boleh, pakai nama tabel boleh. Yang sering kena penyakit tumo, pakai tabel aja. Nah, terus kemudian bagaimana langkahnya? Langkah berikutnya itu kita membuat sisirnya. Sisirnya nanti untuk membaginya. Berapa, Pak? Ya, prinsipnya itu yang di sebelah kanan ini harus bisa kita akan membagi kedua bilangan ini. Nanti sampai bilangan ini yang paling bawah itu sampai nilainya 1-1. Nah, saya tulis ini 2 misal. Nah, pembaginya itu harus berupa bilangan prima. Jadi aturan mainnya yang sebelah kiri, yang di sebelah sini, ini harus merupakan bilangan prima. Dan nanti akan membagi bilangan yang ada di sini dan di sini. Nah, contoh aja lah. 24 bagi 2, hasilnya kita tulis di bawahnya ini 12. 60 dibagi 2, hasilnya kita tulis di sini 30. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama. 2 lagi, ini hasilnya adalah 6, ini hasilnya adalah 15. Nah, cuma ini saya tandai kalau bisa membagi keduanya. Jadi bisa membagi dua. Ini contoh ya, 2 ya. 2 yang ini itu bisa membagi 24 dan 60. Ini saya lingkari. Nah, kemudian ini yang 2 yang berikutnya ini bisa membagi 12 dan 30. Ini saya lingkari. Jadi yang saya lingkari itu bisa membagi kedua bilangan itu sekaligus. Nah, kita lanjutkan lagi. Bawah lagi. Kayak warnanya. Nah, pakai warna hitam. Nah, ini saya lanjutkan ke bawah lagi. Nah, kita bagi lagi. Pakai berapa ini? 3. Ini hasilnya adalah 2, ini hasilnya 5. Saya lingkari. Kenapa? Karena bisa membagi keduanya. Nah, pada posisi ini 2 dan 5 ini sudah belum berbentuk satu. Jadi harus ke bawah itu sampai akhirnya itu 1. Nah, saya beri contoh. Kita jadikan 1 dulu. Kalau bisa dijadikan 1 dua-duanya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, kita jadikan salah satu dulu. Nah, kita jadikan yang 24 itu paling bawahnya itu 1. Dengan cara dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, 5 dibagi 2 jangan ditulis 2,5. Ini harus berbentuk bilangan bulat. Jadi kalau 5 dibagi 2 nggak bisa. Nah, karena nggak bisa kita tulis ulang 5. Nah, jadi tidak boleh 2,5, nggak boleh. Jadi bentuknya itu harus berupa bilangan bulat. Karena FPK, KPK, dan FPB itu diajarkan untuk kasus bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Nah, kemudian sampai ini. Nah, ini masih ada 5, masih berbentuk 5 yang sebelah kanan ini. Kita bagi berapa? 5. 1 dibagi 5 karena tidak bisa, tidak habis maksudnya, bukan tidak bisa, tidak habis, kita tulis 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, poin utamanya ini adalah di akhirnya itu nilainya harus sama dengan 1. Nah, kalau metode sisir, bagaimana cara menentukan KPK-nya? KPK dari 24 dan 60. Berapa nilainya? Nah, cara menentukan ini, kita kalikan semua yang ada di sini. Jadi yang ada di luar sisirnya tadi kita kalikan. Berarti berapa saja itu? Kita kalikan ya. Itu nilainya ini. 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5. Kalau kita sederhanakan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, nanti nilainya ketemu sama dengan 120. Kita cek sama enggak dengan yang atas. Mana ini? KPK-nya ada enggak ini? Oh, enggak ada ya. Ya nanti harusnya kita uji yang sama. Habis ini contoh yang kedua. Nah,
Jadi KPK itu semua bilangan yang ada di sini kita kalikan. Nah, kalau pakai metode sisir. Nah, bagaimana kalau kita mencarikan FPB-nya, Pak? FPB dari 24 dan 60. Nah, cara mencarinya gimana? Ya kita pilih yang bisa membagi keduanya atau yang saya lingkari tadi, itu kita kalikan. Jadi yang dilingkari itu hanya 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Berapa hasilnya? 2 pangkat 2, 4 kali 3, 15. Oh, hasilnya sama dengan 15. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti tanyakan aja di kolom mana ya? Kolom chat aja, di chat WA maksudnya. Nah, contoh yang berikutnya, hasilnya sama nggak, Pak? Yang B ini saya buat sama yang B ini. Jadi kita disuruh menentukan 12, 24, dan 60. Nah, keunggulan metode sisir itu untuk yang ini, mencari KPK yang lebih dari 2 bilangan. Caranya ya prinsipnya sama, kita sejajarkan dulu. 12, kita beri jarak lah, 24, 60. Aturan mainnya nanti sampai yang bawah itu sampai 1. Kita bagi di sini 2. Hasilnya adalah 12 12 bagi 2 kok 12. 12 bagi 2 6, 12 12 ini. Ini hasilnya adalah 30. Masih bisa? Oh, bisa. Saya beri lingkaran karena bisa membagi semuanya. Nah, kita bagi lagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Ini hasilnya 6, ini hasilnya 15. Bisa membagi semuanya, kita beri lingkaran lagi. Nah, terus berikutnya apa lagi nih? Oh, kita bagi dengan 3. Ini saya bagi 3, 1 bagi 3 hasilnya adalah 2 bagi 3, 5. Bisa membagi ketiganya, ya kita lingkari. Nah, terus kemudian kita alihkan lagi, yang lurusannya 12 sudah 1. Cuma yang lurusannya 24 dan 60 masih belum 1. Caranya kita selesaikan dulu yang 24. Saya bagi 2. 1 bagi 2 tidak habis, kita tulis ulang. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 tidak habis, ya kita tulis 5. Jadi kalau tidak habis tidak dilingkari. Nah, dan kita tulis ulang bawahnya. Nah, kita bagi berapa ini? Yang 60 itu belum 1. Jadi kita bagi dengan 5. Hasilnya ini 1, ini 1, ini 1. Yang bawah sudah 1. Oke, berarti sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal menentukan KPK-nya. KPK-nya berapa? Dari 12, 24, dan 60. Kalau KPK, kita kalikan semua yang ada di sini. Jadi kita kalikan. Berapa saja itu? Kita kecilkan aja ya. Nah, kita kalikan semua yang ada di sini. Nilainya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5. Kalau kalau kita kita sederhanakan, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 hasilnya sama dengan 120. Jadi jelas ya kira-kira. Terus kemudian FPB-nya berapa? FPB-nya itu adalah FPB dari 12, 24, dan 60. Ini yang bisa membagi ketiganya sekaligus. Atau dalam tulisan saya itu yang saya lingkari. Di berapa saja itu? 2 kali 2, maaf ya, kali 3. Atau 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Nanti kalau kita bandingkan, hasilnya kan 120 ya. Dengan metode ini, pohon faktor 120 dan 12. Hasilnya sama. Prinsipnya kalau ada 2 pilihan soal ini, jangan membuat bingung. Pilih yang menurut sampean paling mudah. Jadi kalau kasusnya itu misal saya disuruh menentukan KPK dan FWB yang bilangannya lebih dari 2, saya pakai cara pohon faktor. Cuma kalau untuk siswa mungkin dipilih salah satu lah. Pilih pakai sisir atau pakai pohon faktor, itu sampean pilih salah satu yang siswanya itu mudah paham. Jadi kalau siswanya tidak paham, nah itu kesulit. Jadi kalau siswanya tidak paham, jadi itu PR kita. Karena kita sebagai guru itu prinsipnya adalah
mengajarkan kepada siswa kita bagaimana supaya yang bersangkutan paham. Nah, metode yang berikutnya, metode ini yang paling jarang digunakan karena ya memang punya tingkat kerumitan yang lebih dibandingkan metode yang sebelumnya. Karena ini yang berikutnya, metode ini jarang diajarkan juga ya, jarang diajarkan, mungkin hanya mata kuliah saya. Nah, metode ini sebenarnya sudah digunakan untuk bahasa programming. Jadi untuk mencari KPK dan FWB lewat programming yang menggunakan metode sisa hasil bagi ini namanya. Nah, bagaimana penggunaan metode ini? Contoh, sampean disuruh mencari tentukan KPK 7286 dan 1684. Lah kalau pakai metode sisir, wah, ini bukan sisir lagi tuh, serit itu. Karena ya panjang ke bawah. Kalau mau pohon faktor, nah itu tidak lagi akar, tidak jadi akar itu. Mungkin jadi apa ya? Jadi serabut itu. Karena ya panjang sekali. Kenapa panjang? Karena bilangannya sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan metode yang berikutnya. Cuma ini metode ini relatif agak susah menjelaskan. Jadi kalau bingung nanti silahkan diulang-ulang penjelasan saya. Nah, yang pertama ini kita tuliskan dulu. Jadi ada yang namanya sisa hasil bagi. Nah, sisa hasil bagi yang seperti yang kemarin. Nah, caranya seperti ini. Aturan mainnya, dari kedua bilangan ini harus bisa menentukan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Jadi kita tulis ini, oh paling besar 7286. Jadi kita tulis 7286 itu sama dengan, nah nanti kita cari titik-titik kali yang paling kecil 1684 terus sisa berapa. Nah, titik-titik. Nah, kita nanti akan mencari ini. Kita cari ini, ini pengali, ini namanya pembagi. Nah, ini pengalinya. Nah, ini kita cari pengalinya. Kemudian yang bawah ini yang paling akhir ini sisa hasil bagi. Kita prinsipnya itu kita cari pengali sama sisa hasil baginya. Nah, bagaimana Pak caranya? Caranya seperti ini. 7286 itu kalau dibagi 1684 berapa? Sisa berapa? Nah, kita pakai ini aja ya. Pakai apa? Kalkulator biar mudah. 1684 maaf 7286 dibagi dengan 1684. Hasilnya sama dengan ini, 4,32. Yang diperhatikan tuh hanya yang depan saja, yang nilainya 4 ini. Jadi kita perhatikan hanya nilai 4 aja. Tidak usah 72 nilai yang lain. Jadi kita cukup memperhatikan yang nilai yang depan ini. Berarti ini kita tulis di sini skornya adalah 4. 4 kali 1684 sisa berapa? Jadi kalau mau ditulis seperti ini. Jadi kita cari ini sisanya. Sisa itu pasti lebih kecil dari pembaginya. Jadi ini yang namanya pembagi itu yang ini. Pembagi. Jadi sisa itu harus lebih kecil dari pembaginya. Jadi berapa hasilnya? Ya kita cobalah. Kita pakai kalkulator lagi. Nah, clear semuanya. 1684 kali 4. Hasilnya kan ini 6736. Nah, ini kalau kita kalikan dengan ini dikurangi lah, maaf. Kita kurangi dengan ini 72 maaf bukan gini. Saya salah ya. Mana ini unduhnya ini? Oh ya, saya tulis di sini ya. Ini 7286 kalau dikurangi dengan 6736. 6736 itu ya hasil dari 1684 dikali 4. Nah, ketemunya ini. Berarti sisanya adalah 550. Nanti kalau bingung silahkan diulang-ulang atau dicatat lagi. Hasilnya di sini adalah 550. Terus ini ya, mana 550. Jadi kalau kita prinsipnya mencari nih 4 kali 1684 ditambah 150 nanti hasilnya adalah 7286. Namanya sisa hasil bagi. Nah, kalau sudah seperti ini, pembaginya itu berpindah. Ini kan pembaginya 1684. Jadi dia pindah di sini. 1684
Sisanya itu sebagai pembagi, titik-titik kali 550 ditambah titik-titik-titik. Kita cari ini. Nah, caranya juga sama. 1684. Nah, pakai apa, Pak? Pakai kalkulator lah. Kita clear. 1684 dibagi 550 sama dengan dikali 1684 dibagi 550. Ketemunya berapa ini? 3,0618. Yang kita tulis adalah 3-nya. Berarti di sini nilainya adalah 3. Nah, sisanya berapa? Sisanya kita cari. Kita cari pakai apa? Enak pakai kalkulator aja. 550 kan 3 tadi kali 3. 3-nya yang depan tadi. Juga pakai ini juga boleh, dikurangi dengan 1684. Temunya 34, min 34. Cuma karena kita balik ya, berarti ini hasilnya tidak min, tapi hasilnya plus. Berarti ini berapa hasilnya? Bentar. Ini kok trouble. Ada sedikit gangguan ini. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi tadi sisanya, lupa kira-kira itu. 34. Jadi kita tulis di sini nilainya adalah 34. Jadi sisanya jadi 34. Nah, pindah. Yang diubah yang mana? Ini dengan sisanya. Jadi posisinya berubah lagi. Ini kita lakukan terus sampai nanti sisanya itu 0. Jadi sampai sisanya itu tidak ada lagi atau 0. Nah, jadi kita lakukan dengan cara yang sama. 550 sama dengan titik-titik. Nah, sisa hasil baginya jadi ini pembagi. Nah, kita cari dengan cara yang sama. Nah, caranya pakai metode sisir. Nah, ini 550 dibagi 34 sama dengan ini hasilnya adalah 16. Nah, kita tulis di sebelah sini. Ini 16. Berarti pengalinya 16, sisanya berarti berapa? Kita cari lagi. 16 dikali dengan 34. Ini 54 dikurangi dengan 550. 6. Itu tulisannya min 6. Tapi kita menuliskan di sini tidak min 6. Tapi kita tulis di sini nilainya adalah 6. Oke. Jadi kita tukar lagi ini dengan 6 ini. Kenapa kita lanjutkan lagi, Pak? Karena pembagiannya itu belum 0. Kalau Mas sudah di bawah 100 ini tidak perlu kalkulator ya. Kalau saya, tidak tahu kalau sampean. 34 itu sama dengan titik-titik dikali dengan 6 sisa titik-titik. Nah, 35 kali 6 dibagi 6. Nah, berapa ini, Pak? Ya, kurang lebih 5, berapa gitu mungkin. Jadi kita tulis ini 5. Nah, sisanya berapa? 5 kali 6 kan 30. Sisanya adalah 4. Nah, oke. Berarti ini yang berubah ini 6 dengan 34 posisinya. Terus, Pak. Ya, terus sampai sisanya itu 0. Nah, kalau begitu ini berapa ini? 6 sama dengan titik-titik 4 ditambah titik-titik-titik. Nah, kalau sudah ini berarti berapa hasilnya? Nah, 6 dibagi 4 itu 1 ya. 6 bagi 4 kan 1. Sisanya adalah 2. Ya, 4 nambah 2 kan 6. Nah, belakangnya itu masih belum 0. Dilanjutkan lagi. Jadi metode ini memang butuh kesabaran tingkat tinggi. 4 sama dengan titik-titik 2 ditambah titik-titik. Nah, kita tulis 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sisanya di sini 0. Nah, sampai ini ketemu. Nah, alhamdulillah finish. Nah, sisanya adalah sampai dengan 0. Nah, ini digunakan untuk menemukan FPB-nya. Nah, kalau ditanya di sini berapa FPB-nya? Nah, berapakah nilai FPB dari 7286,1684? Berapa nilainya? Nilai FPB-nya itu adalah yang ini.
sisa hasil bagi sebelum yang terakhir atau sebelum yang sisa hasil baginya 0. Ini merupakan FPB. Berarti berapa sisa FPB-nya? FPB-nya adalah 2. Nah, kalau mencari KPK-nya, Pak. Nah, KPK-nya menggunakan rumus ini. KPK A, B itu sama dengan A kali B, titik itu kali ya. A kali B, ya, biar nggak bingung saya terus bilang aja lah. A kali B dibagi dengan FPB A, B. Kita pakai cara yang ini. Kotai. Nah, ini rumus. Kalau begitu FPB-nya berapa, Pak ini? FPB-nya ya kita KPK-nya berapa? KPK dari 7286,1684 itu sama dengan 7286 dikali dengan 1684, nah, dibagi dengan FPB dari 7286 dan 1684. Tadi kan kita sudah menghitung FPB-nya itu kan nilainya adalah 2. Nah, kalau begitu berapakah nilainya? 7286 dikali dengan 1684 dibagi 2. Nanti ini tentunya harus menggunakan kalkulator ya. Ini sudah saya kalkulator. Nah, biar tidak gonta-ganti. Hasilnya adalah ini. 6.134.812. Sekarang bandingkan kalau sampai pakai metode sisir atau menggunakan metode metode tabel, metode sisir atau metode pohon faktor. Kalau bilangannya besar ini susah. Tapi kalau menggunakan metode sisa hasil bagi, nah ini memang punya kecenderungannya agak rumit. Tetapi dalam proses perhitungannya, ini menurut saya yang paling mudah yang ini. Kalau bilangannya besar. Terutama nanti kalau pakai bahasa programming. Nah, intinya dari pertemuan ini, intinya saya ingin menekankan bahwa kita selaku pengajar matematik ini harus mempunyai beberapa variasi metode pengajaran. Karena belum tentu metode yang menurut saya mudah, menurut siswa kita juga mudah. Nah, atau sebaliknya, menurut kita susah, menurut siswanya mudah. Nah, ini belum tentu. Nah, tugas kita itu, kita kalau bisa selaku pengajar ini mempunyai berbagai metode untuk menyelesaikan soal. Sehingga kita bisa, siswa kita itu punya banyak pilihan memilih mana metode yang paling mudah. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dari saya untuk pertemuan hari ini tentang KPK. Jadi intinya ada 3 metode yang saya ajarkan hari ini. Nanti untuk lebih jelasnya silakan dicek di tugas di Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.